Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po di mana aja berada, ketemu lagi dengan Aye, Bang Munir di channel Balai Bang Ji dalam acara Cerita dan Berita. Abang Po, sebelum kita masuk ke dalam berita, kita mau bawain cerita-cerita tentang satu perangkat yang ada di sebelahan ini, namanya radio. Ini radio jadul banget, nggak banget sih, soalnya udah ada colokan listriknya. Kalau radio jadul banget, kagak ada colokan listriknya ya, paling ada bahan untuk energinya buat nimbulin suara, biasanya pakai baterai ya. Baterai yang dulu terkenal itu ada, kita sebut merek, ada ABC, ada Eveready ya. Kalau udah mulai agak suaranya, energinya kurang kuat, biasanya dijemur. Nggak tahu pengaruhnya apaan tuh baterai dijemur, bisa ngidupin lagi ya. Tapi itulah keseriusan, keantusiasan orang buat ngedengerin radio. Karena radio satu-satunya pilihan buat, karena biar gimana, radio satu-satunya pilihan buat masyarakat menengah ke bawah ngedengerin cerita atau bisa jadi dengerin ceramah, ngedengerin cerita, ngedengerin berita, adanya di radio. Dan Abang Po di sini kebetulan aneh ngeliat satu tulisan di Jakarta ID ya, dari tulisannya Bang Murodi Al-Batawi. Ini luar biasa nih Bang, salam kenal dari Ayah Bang Munir dari Balai Bang Ji channel ya. Ayah izin bacain tulisan abang yang ada di jakarta.co.id. Kenapa saya menarik banget bacain berita ini? Karena ini berhubungan dengan perjuangan daripada Sanggar Balai Bang Ji, yaitu ngidupin Sohibul Hikayat. Oke Bang Po, tulisannya luar biasa ya. Di sini Bang Murodi ini nulis dengan judul Tradisi Betawi, Sohibul Hikayat, tradisi Betawi yang nyaris tak terdengar. Emang Bang kayak begitu. Karena belum lama juga, udah lama, beberapa tahun yang lalu, budaya Sohibul Hikayat termasuk budaya yang nggak populer. Ya sedih juga ya, kita hidup di Jakarta tapi ada satu budaya kita yang nggak ngetop ya. Kenapa sih ini bisa begini? Oke, Abang Po, di kita bacain aja tulisannya ya, dari Bang Murodi Al-Batawi ini. Dia bercerita tentang media dulu nih Abang Po. Dahulu sebelum ada TV swasta yang menayangkan berbagai macam hiburan. Sekarang hiburan udah banyak di TV swasta juga. Kalau kata orang Betawi merembik ya. Ditambah lagi banyak sekarang media-media sosial. Mulai dari sinetron, musik, traveling, dan tayangan-tayangan lainnya ya. Ini saya baca ulang lagi. Dulu sebelum ada TV swasta yang menayangkan berbagai hiburan, mulai dari sinetron, musik, traveling, dan tayangan lainnya, radio menjadi salah satu media komunikasi yang dibanggakan. Gimana nggak bangga banget, antusias banget orang kalau mau dengerin radio ya. Karena itu media satu-satunya. Ini kalau tinggi ini bisa tegak gitu kan. Kalau ini tadi bongkok banget nih, ya, biar bisa strike to the camera. Pada era tahun 70-an hanya ada RRI dan beberapa radio swasta seperti RKM, Radio Kayu Manis. Hampir setiap saat masyarakat, terutama masyarakat Betawi, selalu mendengarkan program acara tertentu. Kalau ingin mendengarkan ceramah agama Islam, mereka mendengarkan kuliah subuh, baik itu dari RRI maupun RKM. Nah, bicara masalah RKM, ini yang lahir tahun 70-an masih ngerasain tahun 80-an gitu ya. Kalau pagi orang tua kita ini mau dengerin kuliah subuh nih,
Udah mulai ada RKM, radio kayu manis. Kita lanjut. Para penyiar dan penceramah orang-orang tertentu dan hebat seperti Kiai Haji Qasim Nur Seha, Buya Hamka, dan Zaki Hadrajat. Penceramah agama Islam di RRI, sementara Kiai Haji Qasim Nur Seha selalu mengisi ceramah di RKM, Radio Kayu Manis ya. Beliau menjadi penceramah tetap di radio tersebut, baik mereka yang mengisi acara di RRI ataupun RKM. Mereka juga sebagai pengisi acara agama di stasiun TVRI saat malam Jumat. Jadi mereka adalah orang-orang hebat saat itu. Jika saatnya tiba, masyarakat mendengarkan dengan khusyuk, mendengarkan dengan isi ceramah yang disampaikan. Bahkan masyarakat pendengar selalu menantikan jadwal acara tersebut. Iya juga ya. Tungguin udah jam berapa nih, udah putar channelnya kan, baterainya udah ini kan bergerak dulu masih pakai jarum kayak gini kan, bergerak gitu kan. RKM dulu Radio Kayu Manis berapa ya channelnya ini? Masih AM kalau nggak salah dulu tuh. Bahkan para pendengar juga sangat antusias mendengarkan acara Sandiwara Brahma Kumbara yang mulai disiarkan era tahun 80-an. Semua telinga mendengar ke radio untuk mendengarkan jalannya cerita Brahma Kumbara tersebut. Tokoh Brahma Kumbara itu ada Mantili kalau nggak salah ya. Ya ada Mantili, ada Brahma Kumbara. Ya pagi-pagi jam 9 sampai jam 10 itu, apa jam 10 sampai jam 11 kalau nggak salah itu. Nanti ada ulangannya sore. Jadi kalau orang nggak dengerin, nggak pagi sibuk nggak dengerin, ada ulangannya sore. Ada lagi malam, bisa dengar kalau nggak salah malam ada juga dah. Dari ketika RRI dan radio swasta tersebut membuat program cerita rakyat, Sohibul Hikayat, hampir semua orang Betawi mendengar acara yang dibawakan oleh sang empunya cerita. Sohibul Hikayat terutama ketika Jait, sang Sohibul Hikayat menceritakan kisah seorang putri raja yang diculik oleh makhluk jin. Semua telinga terpasang mendengarkan kelanjutan cerita tersebut ya. Nah, salah satunya adalah yang dibawakan dalam cerita rakyat di radio ini adalah Sohibul Hikayat dulu. Siapa pembawanya itu Babe Sopyan Jait, dulu Babe Ahmad Jait, Babe Sopyan Jait, makanya disebut di sini sebagai Bang Jait ya. Dalam setiap awal cerita selalu dimulsi dengan kata syahdan. Bang Jait melanjutkan ceritanya sampai jin itu melanjutkan ceritanya sampai jin itu masuk ke botol. Nah, tapi dia lupa kalau sang putri makhluk kasar ini cerita tentang jin nyulik putri. Ketika terus jin masuk ke botol, dia lupa nih jin kalau putri itu makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau dia kan bisa masuk ke botol, tapi si jin lupa ya. Kalau sang putri itu makhluk kasar yang nggak bisa mengecil dan menghilang, akhirnya para prajurit berhasil membawa sang putri pulang ke istana. Jin yang terperangkap di dalam botol nggak bisa keluar. Disitulah sang Sohibul Hikayat berperan dengan mengatakan, ya ini ungkapan si empunya cerita ya. Rasain lu jin, emang enak dalam botol yang pengap, lu nggak bisa keluar lu jin lu, begitu kata Bang Jait ya. Tradisi cerita Betawi yang melegenda ini terpengaruh dari cerita masyarakat kota Baghdad yang tertuang dalam satu karya Alfu Laila wa Laila ya. Sohibul Hikayat selain mengisi acara di radio juga sering dipanggil untuk acara pernikahan. Nah, ini nih cakep nih. Jadi Bang Jait, Babe Ahmad Jait, Babe Sopyan Jait sering dipanggil ke acara-acara pernikahan ya. Sekitar jam 8 sampai jam 10-an malam dia bercerita, berhikayat tentang kehidupan dan
kehidupan para raja dan istana. Ide cerita selalu merujuk ke cerita-cerita Baghdad karena referensinya adalah cerita 1001 malam atau Alfu Laila wal Laila. Semua cerita selalu berpulang ke Raja Syahriar dan permaisuri. Dalam ceritanya selalu tentang raja, permaisuri, istana jin, tukang sihir, dan tempat-tempat tertentu di Timur Tengah. Cerita seperti inilah yang selalu disampaikan lewat tutur sang empunya cerita. Tentu saja sudah banyak mendapatkan modifikasi alur cerita dari cerita rakyat Baghdad dan Persia ke dalam cerita khas Nusantara dan Betawi khususnya ya. Nah Bang Po, ya namanya Sohibul Hikayat ini karena ceritanya tentang raja dan dibawakan oleh orang yang memiliki nilai religi tinggi, pastinya juga berpengaruh pada satu keadaan di mana cerita itu dibawa ke arah kebaikan. Dan orang yang menyampaikan kebaikan ini pasti ada unsur dakwahnya. Maka ditulis di sini oleh abang penulis tadi ya, Sohibul Hikayat sebagai media dakwah. Meskipun pada awalnya referensi cerita dalam Sohibul Hikayat bernuansa Timur Tengah dan Nusantara, lama-kelamaan merefer ke tradisi dan cerita lokal di Betawi, sehingga penanda identitas Betawi, sehingga banyak cerita itu banyak cerita bernuansa kebetawian, Sebagaimana diketahui bahwa Sohibul Hikayat merupakan saduran dari cerita pernah terjadi di masa Harun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, yang berarti banyak cerita tentang kondisi masyarakat Islam yang religius. Kisah-kisah tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam termasuk sastra dan budaya menjadi bahan menarik untuk dijadikan sebagai media dakwah. Cuma tradisi bertutur cerita Sohibul Hikayat ini sudah hilang, bahkan nyaris tak terdengar. Betul lah Bang. Kalau ayah bilang betul-betul karena kondisi terakhirnya seperti itu. Cuman alhamdulillah nih Bang Murodi ya yang menulis ini, mudah-mudahan bisa jadi informasi ke abang juga bahwa kita di Balai Bang Jiih saat ini Sanggar Balai Bang Jiih, saya Munir ya, dibantu sama Bang Bobi setengah mateng, Bang Abisaan, Bang Holil lagi coba terus ngembangin budaya ini, dan kita juga udah alhamdulillah ngisi di beberapa acara-acara. Cuman memang karena misi pertamanya itu adalah masyarakat dari 100 mungkin 1-2 yang tahu Sohibul Hikayat. Tapi dengan adanya kegiatan kita nih, orang itu tahu ada namanya Sohibul Hikayat itu dulu nih. Walaupun kita dalam menjalankannya nggak terlalu plek-ketiplek kalau kata orang Jawa ya, nurut 100% daripada runutan Sohibul Hikayat yang asli. Kita cuman bisa ngejalanin ini terus ngasih tahu bahwa ada namanya budaya Sohibul Hikayat. Mudah-mudahan dengan kita terus belajar, terutama sama Babe Yahya, Babe Pandi Baskara, bisa memperjelas budaya Sohibul Hikayat ke depan, jangan sampai punah, dan kita bisa juga kembali kepada runutan-runutan bagaimana bawain Sohibul Hikayat. Oke Abang Po, demikianlah sampai di sini video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Makanya yang belum subscribe. Kita ketemu di cerita dan berita selanjutnya. Berita terutama tentang budaya Betawi di Jakarta. Apa aja kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.